ICC jangan nekat tangkap Putin, Rusia deklarasikan perang. Ribuan rudal disiapkan untuk menghantam pengadilannya di Belanda. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa setiap upaya untuk menangkap Presiden Vladimir Putin akan menjadi deklarasi perang melawan Rusia. Medvedev bereaksi keras atas putusan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada hari Jumat lalu, menuduh Putin melakukan kejahatan perang secara ilegal mendeportasi ratusan anak dari Ukraina. ICC mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu. Mantan Presiden Dmitry Medvedev mengatakan kepada media Rusia bahwa ISIS yang tidak diakui oleh negara-negara termasuk negara besar Rusia, China, dan Amerika Serikat. ICC adalah non-entitas hukum yang tidak pernah melakukan sesuatu yang signifikan. Setiap upaya untuk menahan Putin, menurut Medvedev, akan menjadi deklarasi perang. Bukan hanya untuk Ukraina, namun negara anggota ICC bisa terancam. Medvedev yang merupakan sekutu Putin ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Mari kita bayangkan jelas situasi ini yang tidak akan pernah terwujud, namun mari kita bayangkan bahwa hal ini terwujud. Kepala negara nuklir saat ini pergi ke suatu wilayah, katakanlah Jerman, dan ditangkap, kata Medvedev. Maka yang terjadi bisa perang nuklir. Itu akan menjadi deklarasi perang terhadap Federasi Rusia, katanya dalam video yang diposting di Telegram. Dan dalam hal ini, semua aset kami, semua misil kami, dan sebagainya akan terbang ke Bundestag, ke kantor kanselir, ungkapnya. Kremlin mengatakan surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang partisan, tetapi tidak berarti sehubungan dengan Rusia. Pejabat Rusia menyangkal kejahatan perang di Ukraina dan mengatakan Barat telah mengabaikan apa yang dikatakannya sebagai kejahatan perang Ukraina. Medvedev sebagai Presiden Rusia yang menjabat pada tahun 2008 hingga 2012, ia menempatkan dirinya sebagai seorang reformis pro-Barat. Namun, sejak perang, dia telah berubah menjadi salah satu pejabat Rusia yang menjadi pendukung utama. Ingatlah ICC, jangan sekali-kali melakukan penangkapan, karena itu sudah melanggar dan bisa menjadikan perang makin memanas. Akankah ICC mau mengorbankan warganya? Rentetan rudal Rusia terus hujani wilayah yang ditinggali militer Ukraina. Sirine meraung-raung, Zelensky biarkan warganya terperangkap. Sirine terus meraung-raung di seluruh kota di Ukraina setelah Rusia menembakkan rudalnya dengan sangat hati-hati yang menargetkan para musuh. Namun Presiden Ukraina tidak melakukan evakuasi yang tepat pada sipilnya, sehingga membiarkan mereka menjadi target militer. Kini Zelensky tengah diincar banyak warganya karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisinya, bahkan sampai melawan si raksasa Rusia. Sementara itu, rentetan serangan rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota negara itu Kiev, pelabuhan Odessa, dan kota timur laut Kharkiv. Serangan ini memicu sirine serangan udara meraung-raung di seluruh negeri. Di Kiev, Wali kota Vitali Klitschko mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Satosinski dan Holisivsky. Menurutnya, pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Di timur Ukraina, 15 rudal menghantam kota Kharkiv dan daerah sekitarnya, termasuk menghantam bangunan tempat tinggal. Demikian disampaikan gubernur setempat oleh Sinev Hubov. Objek infrastruktur kritis lagi-lagi menjadi bidikan, katanya dalam posting Telegram.
Telegram. Seperti dikutip Reuters, Wali Kota Kharkiv, Igor Terkov melaporkan di Telegram bahwa ada masalah listrik di beberapa bagian kota di wilayah Odessa. Gubernur Maxim Marzenko mengatakan di Telegram bahwa serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan sehingga memutus aliran listrik. Menurutnya, unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru kemungkinan akan menyusul. Dia mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat pelindungan. Lebih banyak ledakan dilaporkan terjadi di kota utara Chernihiv dan wilayah barat Lviv, serta di kota Dnipro, Luhansk, dan Rivne. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di wilayah barat Ivano-Frankivsk dan Ternopil. Sementara itu, perusahaan energi negara Ukraina, Energoatom, mengatakan serangan rudal menyebabkan pembangkit nuklir Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Hubungan terakhir antara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduga dan sistem tenaga Ukraina terputus, katanya dalam sebuah pernyataan. Energoatom mengatakan bahwa reaktor kelima dan keenam telah dimatikan dan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik dipasok oleh 18 generator diesel yang memiliki cukup bahan bakar selama 10 hari. Pemadaman listrik darurat preventif diterapkan di wilayah Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, dan Odessa, kata pemasok kereta api Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik di area tertentu. Operasional 5 kereta ditangguhkan lebih dari 1 jam, 10 kereta ditangguhkan lebih dari 30 menit. Rusia telah menyerang Ukraina dengan gelombang serangan rudal sejak Oktober lalu. Awalnya, rentetan serangan yang menargetkan infrastruktur energi negara itu terjadi setiap minggu, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan, tapi menjadi semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Dengan komentator berspekulasi bahwa Moskow mungkin sedang menghemat amunisi.